Emangnya OTT itu akan membuat takut orang korupsi? Tidak. Enggak, Pak. OTT itu tidak membuat orang takut korupsi zaman sekarang. Yang kena OTT itu hanya merasa sial aja, merasa apes, bahkan membela diri. Wah, saya dijolimi, saya dikriminalisasi. Itu yang terjadi. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi saya beri kesempatan pada Bung Ferry, tapi sebelum Bung Ferry tadi Bung Ferdinand. Ya, terima kasih Bung Aiman. Saya mau menyampaikan sedikit tentang pemikiran bagaimana menyelesaikan persoalan di negara kita tentang korupsi. Saya tadi mendengar sahabat-sahabat kita ini bicara masih sporadis menurut saya, belum sistematis bagaimana menyelesaikan persoalan korupsi di negara ini. Hal paling kecil yang sering dilupakan oleh masyarakat kita adalah bahwa masyarakat kita kalau ditanya, Bang, benci korupsi atau tidak, semua pasti akan menjawab benci. Tapi celakanya ketika demokrasi datang, ketika pemilu datang, ketika calon kepala daerah datang, ketika calon legislatif datang, turun kampanye, nggak bawa apa-apa ke rakyat, rakyat itu akan kabur diam. Akan bertanya, ada nggak? Ketika nggak ada, nggak direken, Bang. Jadi masyarakat ini juga terlibat dalam sistem demokrasi yang korup. Maka terpilihlah pejabat-pejabat yang korup. Sementara itu pimpinan KPK, pimpinan Polri, pimpinan lembaga-lembaga semua disaringnya di DPR melalui fit and proper test. Ketika mereka fit and proper test di sana, yang menyaring adalah legislatif hasil dari demokrasi yang korup. Apa yang akan terjadi? Maka sapu pun akan tetap kotor. Jadi kalau kita mau membenahi negara ini, menghilangkan perilaku koruptif, kita juga harus merubah kultur. Masyarakat kita ini, Mas Aiman, kulturnya sosialis. Mudah memberi dan mudah terenyuh dan gampang berterima kasih. Ketika dia dibantu, seseorang nih bikin laporan, bikin LP ke polisi. Ketika dia merasa dibantu tanpa polisinya minta, masyarakat kita ini cenderung punya karakter ingin memberi ucapan terima kasih. Dan ini terbiasa akhirnya menjadi kebiasaan yang buruk. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita mau memberantas korupsi harus kita lihat secara komprehensif. Mulai dari karakter masyarakat. Belum lagi ke undang-undangnya. Saya punya pemikiran menyelesaikan korupsi sepanjang undang-undang. Pasal demi pasal itu ancaman hukumnya masih ada rentan minimal sekian maksimal sekian. Persoalan korupsi tidak akan selesai. Karena di celah undang-undang itu pasal itu ada ruang negosiasi di penuntutan dan divonis. Diancam minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Penuntut bisa nakut-nakutin nih terdakwa. Gue tuntut lu 20. Lu mau damai sama gue enggak? Gue tuntut 11. Hakim juga kan begitu. Maka menurut saya nih kita harus ekstrim. Pasal-pasal ancaman pidana itu untuk tipikor harus dibuat satu. Oke lah kita menolak hukuman mati karena soal HAM. Cantumkan hanya satu di situ. Ketika dia memang terbukti ancamannya seumur hidup. Ditambah lagi dilapis dengan undang-undang penyitaan aset. Maka saya pikir pejabat kita akan takut korupsi. Karena tidak ada ruang negosiasi dituntut sekian tahun, diponis sekian tahun. Hanya satu, kalau terbukti udah seumur hidup kau di dalam. Kenapa itu belum Ya pertanyaannya sekarang DPR sama pemerintah mau tidak menerapkan hukum seperti itu. Partai mau nggak? Partai saya yakin mereka akan takut menerapkan itu. Karena mereka adalah objek pertama yang akan menjadi sasaran. Ini pemikiran saya sebagai seorang masyarakat, warga negara Indonesia. Ini yang dilema bagi kita. Karena di ruang pasal-pasal itulah, di ruang tuntutan itu ada ruang negosiasi. Nah kalau mau kita basmi itu. Berarti PDIP termasuk yang itu juga? Yang khawatirkan PDIP. Kau jangan terlalu tendensius dengan PDIP. Kau jangan terlalu tendensius dengan PDIP. Banyak partai di situ. Kau sebut sekarang Prabowo mau nggak gitu? Iya saya tanya, Prabowo mau nggak? Sekarang saya tanya. Kau terlalu tendensius Golkar mau nggak? PDIP mau nggak? Gerindra mau nggak? Demokrat mau nggak? Kau di barisan Jokowi itu baru hari-hari terakhir. Saya udah dari dulu. Jadi kau nggak usah banyak bicara soal PDIP. Masa 5 tahun saya sudah dengan Jokowi. Abang yang baru di PDIP Pak. Saya sedang bicara tentang bagaimana kita memperbaiki Indonesia. Nggak usah kau sebut-sebut PDIP. Ya. Jadi kalau kita mau membereskan persoalan korupsi Bung Aiman harus masuk di situ semua. Baru negara kita ini akan bisa kita rapikan dari persoalan korupsi. Sepanjang itu tidak, maka kita akan menyaksikan pemberantasan korupsi ini sekedar parodi-parodi yang akan menghibur masyarakat. Undang-undangnya kalau tidak dirapikan, kultur kita tidak dirapikan, percuma. Ini akan menjadi hiburan yang kita lihat OTT. Emangnya OTT itu akan membuat takut orang korupsi? Tidak. Enggak, Pak. OTT itu tidak membuat orang takut korupsi zaman sekarang. Yang kena OTT itu hanya merasa sial aja, merasa apes, bahkan membela diri. Wah saya dijolimi, saya dikriminalisasi. Itu yang terjadi.
Jadi kultur ini harus diperbaiki dengan ancaman hukuman yang berat. Nah ini kita kalau mau kerja bersama, adik-adik mahasiswa ini turunlah. Supaya itu undang-undang direvisi, ancaman hukumnya usulkan 1. Seumur hidup tidak ada tawar-menawar, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Itulah ruang negosiasi yang membuat negara kita tidak pernah bebas dari korupsi. Jadi korupsi langsung seumur hidup? Seumur hidup, hanya 1 ancaman hukuman. Tidak ada ruang negosiasi dengan jaksa penuntut umum dengan terdakwa, hakim dengan terdakwa. Hanya 1? Hanya 1, terbukti seumur hidup. Karena disitulah ruang gelapnya Mas Aiman. Ini yang harus kita pecahkan, ruang gelap ini supaya menjadi terang. Persoalan kita selama ini di bangsa ini kita teriak, wah undang-undang perampasan aset. Memangnya kalau perampasan aset dibuat, kalau sapu-sapu ini masih kotor, bukankah itu akan menjadi ladang korupsi yang baru seperti tadi Mas Aiman sampaikan. Dan PDIP kenapa dari dulu masih tawar-menawar soal undang-undang perampasan aset? Karena itu Bu Megawati meminta jelas siapa lembaga yang akan menangani semua hasil sitaan korupsi ini. Sepanjang itu tidak jelas akan rebutan. KPK rebutan, jaksa rebutan, Kementerian Keuangan rebutan, polisi rebutan. Hilang semua. Oh jadi korupsi harusnya 1 lembaga yang menangani? 1 lembaga yang KPK menangani semua sitaan itu. Semua sitaan siapa? Maka undang-undang perampasan aset itu akan efektif. Dan kita tidak perlu curiga lagi ke sana, curiga ke sini. Kalau sekarang itu yang kita minta. Kan di kejaksaan. Semua kan punya kewenangan menyita. Untuk pemberantasan korupsi maksudnya? Semua menyitanya. Barang-barang perampas yang hasil dari undang-undang perampasan aset itu siapa yang akan mengelola dan bertanggung jawab. Sampai sekarang kan itu tidak pernah putus. Harus 1 lembaga. 1 lembaga supaya terkontrol dan termonitor. Karena sekarang kalau kita bicara sitaan di KPK pun banyak kasus-kasus yang digeledah, rumahnya didatangi, barang-barang diambil. Itu sekarang barang-barang di mana? Pemiliknya gentayangan. Bahkan menjadi ketua harian sebuah partai. Kan ini yang repot negara kita. Rumahnya digeledah, barang-barang diambil dari sana. Kok bisa diambil barang-barang itu? Pemiliknya berkeliaran sampai sekarang. Kan ini yang bobrok di negara kita. Jadi kalau mau kita fair, seperti yang tadi Bung Rasman selalu bicara fair, ya ayolah. Teriak juga terhadap semua kasus, jangan selalu dikit-dikit PDIP, emang PDIP yang punya bangsa ini kan tidak begitu. Bang, jangan sensitif Bang. Enggak, saya bukan sensitif. Saya hanya mau meletakkan persoalan bangsa di tempat yang sesungguhnya. Kalau kita mau memperbaiki Rasman kalau mau aman tuh ngomong angka itu saja. Paritas demokrasi itu 23. Udah, jadi demikian dari saya Bung Aiman. Terima kasih. Kalau boleh sebelum ke Bang Ferry Amsari ya. Awakku semando minang semana. Begini, apa yang disampaikan Bang Saud oleh abang saya Bang Ferdinand Hutahian, kita sepakat. Apa yang disampaikan juga oleh Adinda Aiman, menyapu sampah yang kotor dengan sapu yang bersih. Nah, kalau boleh saya menarik kesimpulan dari pemikiran dua orang hebat tadi ini, ya kita sepakat. Artinya undang-undang KPK yang lama cenderung dia penyalahgunaan kewenangan. Yang sekarang cenderung lemah. Ya sudah kita sinkronisasi. Nah saya kan sebut tadi Bang Ferdinand itu karena abang di sini adalah sebagai kader partai. Suarakan itu maksudnya. Ini kan bukan karena saya benci sama abang. Dan satu lagi jangan lupa, tunggu saya jadi pimpinan KPK. Oh gitu. Oke. Jadi niat ya Bang ya. Gak apa-apa. Kita ini didoakan banyak. Saya serius mau maju pimpinan KPK nanti. Kita dukung. Nah, jadi poin pentingnya adalah Jadi bentar, kalau abang jadi pimpinan KPK, abang akan mengusulkan nanti satu saja. Satu ancaman hukuman bagi pidana korupsi. Seumur hidup. Seumur hidup. Tidak ada tawar-menawar. Oke. Seumur hidup itu yang akan saya jual. Itu seumur hidup tanpa potongan. Maksudnya tidak ada remisi. Tidak ada remisi. Kalau sudah seumur hidup kan tidak ada remisi dong. Mampus kau di situ sampai mati. Itu kalau kita memang mau memberantas korupsi jangan ada seumur hidup jadi remisi 20 tahun. Enggak ada remisi. Seumur hidup, pokoknya kau selagi masa hidup dipidana kau di penjara sampai mati kau di situ. Udah titik. Tapi tunggu, kalau jadi pimpinan KPK hanya menjadi user undang-undang. Ini yang akan kita dobrak undang-undangnya, Pak. Kita akan gerakkan adik-adik mahasiswa ini supaya tidak main gadget terus kerjanya. Kita mau dorong mahasiswa ini untuk bersuara. Ada yang menarik dari pemikiran dari Bang Ferdinand tadi terkait dengan pilkada dan pileg. Kita selama ini kan cenderung ada perdebatan sekarang. Iya, kalau nanti dipilih oleh rakyat akan habis sekian puluh miliar. Benar, saya mengalami itu. Tapi kalau diserahkan ke DPRD, saya mengalami 2 fase. Dipilih DPRD, Bupati, saya pernah ikut. Ada beberapa anggota dewan dimasukkan ke satu hotel. 3 hari 3 malam disita handphonenya, gak boleh ngapa-ngapain, ketua partai yang berwenang. Menanglah dia. Ketika dipilih rakyat dibagi-bagi. Nah saya hanya mau katakan, ada yang lupa kita. Di luar pemilihan langsung oleh rakyat kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur,
bahkan presiden adalah terjadi transaksi caleg. Caleg itu harusnya ketika dia memberikan uang untuk memilih dia, itu harusnya diproses hukum. Bukan diserahkan ke katanya mewakili jaksa, Bawaslu. Tidak ada. Tidak ada sampai poin sana. Jadi kalau bisa kita perbaiki Bang, menurut saya disentuh juga itu. Siapa yang memberi dan menerima, tangkap. Kalau itu terjadi maka Udah wakil benar rakyat kau akan itu. Kali benar-benar ini kau benar. independen. Kali ini kau benar. Ada trauma. Bang Rasman mau jadi pimpinan KPK juga? Saya enggak usah. Saya nanti di DPR mendorong undang-undang KPK diperbaiki. Beliau di Benar kau KPK. itu. Kita kerja sama kalau soal itu. Itu maksud saya. Karena ada satu kader Indonesia yang menurut saya, Bang Akbar Faisal. Saya pernah dengar pernyataan beliau. Udahlah saya nggak mau lagi maju jadi anggota DPR RI. Kenapa? Capek saya menjadi tokoh nasional, bercuap-cuap bersuara. Dikalahkan oleh seorang anak bupati. Kenapa? Karena mereka punya jangkauan di bawah. Camat, lurah bisa digunakan. Nah saya juga mengalami itu. Maka saya katakan, siapa yang memberi, siapa yang menerima, terjadi KKN di dalam proses. Kalau itu terjadi maka muncul produk untuk Indonesia. Maka demokrasi kita yang harus diperbaiki juga. Sepakat di situ kan Bang? Sepakat kita di situ. Salaman kita. Terus dulu. Bos. Bung Aiman. Nampaknya orang dua ini korban kayaknya ini. Ya. Jadi sebenarnya udah dapat tadi poinnya korelasi yang dijelaskan Bang Saud. Apa sih korelasi indeks persepsi korupsi dengan demokrasi? Salah satu turunannya itu undang-undang politik kita kan. Iya. Di tempat ini 2 minggu lalu saya bicara soal sistem kita yang sangat liberal ya. Saya dikeroyok tapi saya tetap pada pendirian Abis saya. one man one vote dibilang liberal sih. Tuh salah satu turunan. Oke, Ya, masih, salah satu turunan. Anda Jadi masih gini, punya kesepakatan, Anda masih punya keyakinan itu? Ya, One saya man, masih one pegang vote itu. Jadi adalah liberal. Nanti gini, nanti kita diskusi khusus. Tapi Ini yang ngeri. poin keterkaitan ini, contoh gini, ya. Kalau mau memberantas korupsi tadi, walaupun Bang Ferdinand jadi ketua KPK nggak bisa ngapa-ngapain kalau undang-undangnya masih seperti ini. Saya sepakat. Baru kali ini saya sepakat dengan Bang Ferdinand. Biasanya kita beda pendapat. Karena olehnya saya bilang kodifikasi, konsolidasi aturan undang-undang itu perlu. Dan ini momentumnya. Soal misalnya tadi perampasan aset atau yang saya katakan soal pemiskinan ya. Undang-undang Tipikor, Undang-undang KPK, konsolidasi kodifikasi dengan Undang-undang KUHP pasal 603, 604, Undang-undang Pemasyarakatan yang memberi remisi. Ini tidak berlaku yang namanya lex specialis ya, derogat legi generalis, nggak berlaku sama sekali karena Undang-undang Pemasyarakatan bisa dipatok untuk memberi remisi. Sudah hukumannya rendah, orang korupsi 50 miliar, hukumannya cuma 3 tahun, dipotong lagi Idul Fitri, hari raya agama yang bersangkutan, 17 Agustus, macam-macam, akhirnya tinggal 1,5 tahun. Iya, orang berpikir udahlah gua korupsi aja deh daripada Yang penting begitu. kaya. Yang penting kaya, makanya saya bilang mereka itu enggak Habis itu takut. pensiun dengan Ya, duit yang di mana-mana. mereka enggak takut Poin hukuman tambahan mati. sebelum lupa saya, Bung David. Satu lagi, putusan pengadilan Bang Saud selalu dicabut hak politiknya 5 tahun. 5 tahun berikutnya dia maju lagi, menang lagi. Itu yang saya mau punya bilang. orang mantan klien saya dicabut hak politiknya 5 tahun, maju lagi. Jadi terpilih sekarang wakil rakyat. Bayangkan. Bahkan Jadi membuat- maksud saya begini, yang sudah terbukti korupsi, hilang hak politiknya, maka itu akan baik untuk bangsa ini. Ya, Itu. Bung Rasman, ada juga yang sudah keluar buat partai ya. Ya karena memang terlalu lemah. Kita terlalu permisif dengan korupsi yang saya katakan tadi. Extraordinary crime-nya nggak kelihatan di punishment extraordinary-nya. Makanya semua undang-undang yang berbenturan dengan permisifnya hukuman itu harus dikonsolidasi. Kalaupun undang-undang KPK-nya dirubah Bang Saud, nggak akan memberi dampak yang signifikan kalau tadi punishment ya. Di situ KUHP sangat lemah, undang-undang pemasyarakatan masuk juga memperlemah. Jadi yang melemahkan ini bukan person tapi sistem yang sangat liberal. Salah satu turunan liberal, orang bisa jadi ketua partai seumur hidup. Padahal sumber yang tadi permasalahan di DPR RI sampai kenapa undang-undang belum dieksekusi. Orang bisa jadi ketua partai seumur hidup. Ketua tidak ada partai seumur hidup itu bukan liberal belum. Loh, kok nggak diatur sistem itu? Ya, Itu bukan namanya liberal. Anda ngerti nggak konsep Orang bisa liberal apa? memimpin seumur hidup karena nggak dibatasi Ya. oleh undang-undang. Itu namanya Ini liberal. banyak mahasiswa Salah di satu sini. turunan. Konsep liberal itu dipahami. Salah Jangan satu bicara- turunan liberal itu salah satunya adalah tidak membatasi masa jabatan kepemimpinan partai politik yang dimana partai politik itu adalah milik publik, ya.
Itu bukan Salah satu liberal tugas partai namanya. itu adalah mengartikulasi agregasi kepentingan publik untuk Oke. dikonsolidasi menjadi Bukan kebijakan. liberal namanya, Pak. Boleh Itu sedikit. salah satu dari sekian banyak liberalnya sistem kita. Salah satu dari sekian ribu sistem itu. Jadi maksud saya kalau mau baik republik ini, benahi semua undang-undang yang berbenturan dengan punishment-nya koruptor ya. Kemudian konsolidasi demokrasi perlu. Termasuk tadi itu, saya nggak menyinggung satu orang atau dua orang, tetapi partai politik bisa menjadi milik keluarga itu nggak sehat bagi republik ini ya. Dari situ awal masuknya, pintu masuknya dari apa yang disampaikan Bung Rasman tadi apa segala macam. Jadi jangan menyalah-nyalakan person. Kesalahan pilihan sistem yang liberal, kesalahan sistem kita itu menjadikan republik ini rusak. Oke, saya yakin semua tadi dicatat oleh Bung Ferry dan setelah pas ini kita dengarkan tausiah Bung Ferry Amsaris.